Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Damai dan kasih Tuhan Yesus bersama kita pada pagi ini. Minggu ini adalah merupakan minggu ketiga selepas Trinity, dan marilah kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan berada di sini, rohnya bersama dengan kita. Doa untuk kesucian bersama. Allah yang Maha Kuasa, hati semua manusia terbentang di hadapan-Mu, semua keinginan diketahui-Mu, dan tiada rahsia tersembunyi daripada-Mu. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Doa untuk penyesalan. Kerana Allah sangat mengasihi dunia, maka Dia memberi anak tunggalnya Yesus Kristus demi menyelamatkan kita dari dosa kita, menjadi pembela kita di syurga dan membawa kita ke kehidupan kekal. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan, dan berikhtiar untuk melakukan perintah-perintah Allah serta hidup dalam kasih dan kesejahteraan dengan semua orang. Semua. Allah Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia dalam pikiran, tuturan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami amat menyesal dan bertaubat akan dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami, ampunilah dosa kami yang lepas agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah Maha Kuasa yang mengampuni semua orang yang benar-benar bertaubat, mengasihani kamu, mengampuni dan membebaskan kamu dari semua dosa kamu, menetapkan serta memperkuatkan kamu dalam semua kebajikan, dan memelihara kamu dalam kehidupan abadi, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kolera semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat tertinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja Surga, Allah Maha Kuasa dan Bapa, kami menyembah-Mu, kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji-Mu sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, Engkau menanggung dosa dunia. Kasihilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa, terimalah doa kami. Engkau sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang Maha Esa, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Doa untuk minggu ini. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah patahkan kezaliman dosa dan telah mengutuskan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Karenanya kami telah memanggil-Mu Bapa. Kami memohon berkat-Mu untuk menyerahkan kebebasan kami kepada pelayanan-Mu. Semoga kami dan semua ciptaan dapat diserahkan kepada pembebasan mulia akan anak Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan anak-Mu, Tuhan kami, Dia yang hidup dan memerintah dengan-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus, bab yang keempat, ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-41. Mulia kepada Kristus Juru Selamat kita. Amin. Ayat yang ke-35. Pada petang hari itu juga, Yesus berkata kepada pengikutnya,
marilah kita menyeberang tasik." Sementara Yesus masih di dalam perahu, para pengikutnya meninggalkan orang ramai. Setelah itu, pengikut-pengikut Yesus berlayar bersama dengan dia. Ada juga perahu-perahu lain yang berlayar bersama-sama. Lalu angin kencang bertiup dan ombak melanda perahu sehingga hampir penuh dengan air. Tetapi Yesus sedang tidur di bahagian belakang perahu itu dengan kepalanya beralaskan bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, tidakkah Guru peduli? Kita hampir tenggelam." Yesus bangun lalu menengking angin dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan tasik menjadi tenang sekali. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapakah kamu takut? Mengapakah kamu belum percaya kepadaku?" Mereka menjadi sangat takut sehingga mula bercakap sesama sendiri, "Siapakah orang ini? Angin dan ombak pun taat kepadanya." Inilah Injil Kristus. Pujilah Kristus Tuhan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang ingin saya kongsikan pada pagi ini diambil daripada Markus bab yang keempat, ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-41. Tema yang ingin saya kongsikan ialah Yesus berkuasa atas semesta alam. Yesus berkuasa atas semesta alam. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam masa pelayanan, Yesus melakukan banyak kali perbuatan mukjizat. Dia menyembuhkan orang sakit, membuat yang lumpuh berjalan, membangkitkan orang yang telah mati, dan masih banyak mukjizat yang dilakukan Yesus selama masa pelayanannya. Perkongsian ini akan membahaskan mengenai salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ketika sedang bersama dengan murid-muridnya. Mukjizat yang dilakukan Yesus adalah meredakan angin ribut. Mukjizat ini adalah salah satu yang terkenal di antara banyak mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Dalam Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, menceritakan satu mukjizat yang dibuat oleh Yesus dengan judul dan perikop yang sama. Namun di dalam ada beberapa perbezaan dari segi penulisan. Dan kalau kita perhatikan daripada garis besarnya, ketiga-tiga Injil sinoptik ini menceritakan hal yang sama. Saudara dan saudari, saya ingin membawa kita untuk sama-sama berfikir, apa sebenarnya angin ribut itu? Apa yang terjadi pada para murid sehingga menjadi gentar dan takut? Apa yang Yesus lakukan dan bagaimanakah respon Yesus terhadap angin dan bahkan kepada para murid itu sendiri? Dan melalui perkongsian ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita perhatikan daripada Injil Markus sendiri, meskipun perikop ini sangat pendek, tetapi pengertian yang akan kita perolehi daripada perikop ini bukan sahaja akan membangunkan iman kita, tetapi supaya kita taat setia pada saat kita berada di dalam kesusahan. Kalau kita lihat pendahuluan daripada Injil Markus itu sendiri, kita dapat perhatikan bahwa penulis Injil Markus adalah Yohanes Markus, dan Injil Markus merupakan Injil yang paling tua dari antara tiga Injil lainnya. Karena Injil ini ditulis di antara tahun 65 sehingga 68 Masihi. Oleh sebab itu Injil Markus diyakini merupakan Injil yang pertama kali ditulis jika dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya,
yaitu Matius, Lukas, dan Yohanes. Menurut tradisi dan sejarah, Markus menerima sumber daripada Petrus. Mungkin juga Markus melihat sendiri perbuatan Yesus, akan tetapi yang paling terpenting adalah saksi mata yang utama adalah Simon Petrus. Penerima pertama Injil Markus adalah orang-orang bukan Yahudi, karena terdapat ungkapan-ungkapan seperti bahasa Aram, sepertinya tali takum yang dinyatakan di dalam Markus bab yang keempat, bab yang kelima, ayat yang ke-41, dan Efrata pada bab yang ke-7, ayat yang ke-34. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani demi kepentingan para pembaca Markus. Diyakini juga bahwa Injil Markus ditulis karena orang-orang Romawi meminta kepada Petrus untuk menuliskan mengenai kisah Yesus. Oleh sebab itu, tujuan penulisan Injil Markus adalah untuk memperkuatkan dasar iman orang percaya di Roma dan untuk mendorong orang percaya di Roma untuk dengan setia menderita demi Injil dan menunjukkan kepada kehidupan, penderitaan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Tema dasar dari Injil Markus secara keseluruhan adalah untuk menunjukkan bagaimana pelayanan yang Yesus lakukan sebagai hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan merupakan satu tema yang kita temukan di dalam Perjanjian Lama. Sebagai contohnya di dalam Yesaya bab yang ke-42 ayat yang pertama, dan juga Yesaya bab yang ke-53 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11, dan diikuti di dalam Zakaria bab yang ketiga ayat yang ke-8. Markus menulis Injil yang menekankan apa yang Kristus lakukan sebagai hamba Tuhan. Dan kalau kita perhatikan juga Markus menekankan perbuatan dan pelayanan Kristus secara nyata. Apa yang ingin dinyatakan oleh Markus supaya orang-orang tertarik dengan apa yang dapat dilakukan oleh seorang hamba, tetapi juga ingin melihat bagaimana konsep hamba itu dinyatakan melalui Yesus Kristus yang merupakan anak kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan juga mukjizat yang dilakukan oleh Kristus itu adalah luar biasa. Dan pelayanan yang membantu orang-orang itu adalah fokus daripada Injil hari ini. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca Injil Markus ini, kita akan dapat perhatikan beberapa perbandingan yang dilakukan di antara tiga Injil, yaitu Matius, Lukas, dan Markus. Markus dan Lukas mencatat bahwa Yesuslah yang mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Markus bab yang keempat ayat yang ke-35 dan Lukas bab yang ke-8 ayat yang ke-22. Sedangkan di dalam Matius bab yang ke-8 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya itu pun mengikuti Yesus. Jadi Matius tidak mencatat bahwa ada suatu ajakan Yesus kepada murid-murid untuk menyeberang. Ketika Yesus dan murid-murid menyeberang menggunakan perahu, Markus menjelaskan sesuatu yang tidak tertulis oleh Matius dan Lukas, yaitu adanya perahu-perahu lainnya yang juga ikut bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Markus bab yang keempat ayat yang ke-36. Jadi bukan hanya satu perahu, melainkan ada beberapa perahu. Ketika dalam perjalanan, Matius dan Lukas mencatat bahwa adanya badai dan angin ribut yang datang secara tiba-tiba. Walaupun Markus tidak mencatat bahwa ia datang secara tiba-tiba. Akan tetapi, kalau kita perhatikan Matius, Markus, dan Lukas mencatatkan hal yang sama. Bahwa adanya badai, angin ribut,
sehingga membuatkan perahu kemasukan air. Kesamaan lain yang dicatat oleh ketiga Injil yaitu pada saat sama Yesus sedang tidur. Matius bab yang ke-8 ayat yang ke-24 dan Markus bab yang ke-4 ayat yang ke-34 dan Lukas bab yang ke-8 ayat yang ke-23. Oleh sebab itu murid-murid Yesus datang membangunkan Yesus. Hal yang paling penting adalah dinyatakan di dalam Matius, Markus, dan Lukas, mencatat perkataan murid-murid saat membangunkan Yesus. Dalam Matius bab yang ke-8 ayat yang ke-25, murid-murid Yesus mengatakan, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Berbeza dengan Markus bab yang keempat ayat yang ke-38, mengatakan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sedangkan di dalam Lukas bab yang ke-8 ayat yang ke-24 mengatakan, "Guru, kita binasa." Ada hal yang menarik daripada tiga ungkapan yang berbeza yang dicatatkan oleh ketiga Injil ini. Jika dilihat, Matius mencatat bagaimana ada ungkapan minta tolong yang diucapkan oleh murid-murid. Berbeza dengan Markus yang mencatat ungkapan yang pesimis, yaitu sebuah pertanyaan, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sedangkan Lukas mencatat ungkapan yang hampir sama dengan apa yang dituliskan oleh Matius. Akan tetapi satu hal yang sama dicatat dalam tiga Injil tersebut adalah murid-murid mengeluarkan ungkapan "kita binasa." Dan ketika Yesus bangun dan mengherdik angin dan danau tersebut sehingga menjadi teduh, Markus dan Lukas sama-sama mencatat bahwa ada satu teguran yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dengan sebuah pertanyaan, yaitu, "Kenapa takut? Kenapa tidak percaya?" Matius bab yang ke-8 ayat yang ke-26, Markus bab yang ke-4 ayat yang ke-40, dan Lukas bab yang ke-8 ayat yang ke-25. Dalam ketiga Injil ini juga pada saat orang-orang melihat angin dan danau itu teduh, orang-orang tersebut heran dan takut dan berkata, "Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita sudah melihat persamaan dan perbezaan di antara Matius, Lukas, dan Markus. Namun kita harus melihat juga apakah analisis dari segi konteksnya. Apa yang coba disampaikan oleh Markus kepada kita. Terutama sekali kita pada saat ini. Kalau kita perhatikan dari segi konteksnya, setelah Yesus mengajar di Galilea, pada waktu hari sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang melewati danau Galilea, menuju ke Gerasa. Markus bab yang ke-5 ayat yang pertama. Dan pada saat itu bukan Yesus dan murid-muridnya sahaja, melainkan ada beberapa perahu yang mengikuti Yesus. Markus bab yang keempat ayat yang ke-36. Ketika melakukan perjalanan, tiba-tiba ada taufan yang sangat dahsyat, serta ombak yang membuatkan perahu mulai kemasukan air. Akan tetapi di saat yang sama Yesus sedang tertidur dan murid-murid membangunkan Yesus. Ketika Yesus bangun, Yesus mengherdik angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi tenang. Sehingga orang-orang yang ada pada saat itu mengikuti Yesus menjadi heran dan takut dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-35, kata bertolak. Kalau kita perhatikan dari segi bahasa asalnya yang membawa arti go from place to place. Yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berpindah atau pergi
dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kata bertolak adalah merupakan ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain. Dan pada waktu itu, Yesus dan para murid sedang berada di Galilea dan hendak menuju ke daerah Gerasa. Ketika Yesus mengajak para murid untuk bertolak ataupun pergi, ternyata bukan hanya rombongan Yesus dan para murid-muridnya sahaja hendak bertolak ke Gerasa, tetapi juga ada rombongan perahu lain yang mengikuti dia. Setelah Yesus dan murid-muridnya sudah berada dalam perahu, kita dapat lihat pada ayat yang ke-37, dikatakan, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan omak dalam bahasa Yunani berarti suatu badai atau angin besar atau hebat. Dalam hal ini sesuatu yang paling besar dan mengejutkan. Jadi ini membuat murid-murid sangat ketakutan karena badai yang dihadapinya itu tidak biasa. Kalau dilihat bahwa hampir sebahagian murid-murid Yesus adalah nelayan dan orang-orang yang sudah terbiasa di laut. Dan jika berdasarkan struktur geografi dan danau Galilea, angin dan badai yang muncul secara tiba-tiba sudah sering terjadi. Akan tetapi, kali ini murid-murid Yesus sangat ketakutan. Pada saat badai itu datang, dikatakan bahwa Yesus sedang tidur. Dan murid-murid datang membangunkannya dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini adalah perkataan murid-murid yang meragukan Yesus dan tidak percaya. Jika murid-murid percaya, seharusnya murid-murid tidak mengeluarkan kata binasa. Bahkan dalam Injil Matius, murid-murid meminta tolong kepada Yesus, akan tetapi diakhiri dengan kata binasa. Murid-murid menganggap Yesus tidak peduli dengan badai tersebut, karena pada saat itu Yesus sedang tidur. Setelah itu Yesus bangun dan mengherdik angin dan danau itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Kedua kata itu memakai bentuk kata perintah. Ini berarti Yesus mempunyai kuasa yang mempunyai kekuasaan atas alam. Pada saat itu Yesus tidak langsung menegur murid-muridnya karena takut dan kurang percaya. Tetapi yang Yesus lakukan adalah mengherdik angin dan danau itu. Setelah itu barulah Yesus menegur murid-murid karena takut, karena kurang percaya. Murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yang selalu melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat. Akan tetapi, pada saat yang sama, saat Yesus berada dengan murid-murid ketika badai itu datang, murid-murid malah tidak percaya dan merasa takut. Ketika angin danau itu menjadi teduh, orang-orang yang ada di situ menjadi takut dan bertanya-tanya, siapakah Yesus ini yang boleh membuatkan angin dan danau menjadi tenang? Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah badai yang kita lalui sekarang? Kalau kita perhatikan di sekeliling kita, kita tahu apa yang melanda negara kita, apa yang melanda negeri kita. Namun di dalam firman Tuhan mengatakan, terutama sekali, kata yang keluar daripada mulut Yesus mengatakan, "Diam, tenanglah." Dan pada saat ini marilah kita diam, tenanglah, dan biarlah Yesus yang menguasai dan memberikan kita ketenangan, kedamaian yang datangnya daripada Dia.
Janganlah kita hilang percaya kita seperti murid-murid Yesus. Meskipun sudah lama bergaul dengan Yesus, tetapi mereka masih kurang percaya. Adakah kita sedemikian? Dan kalau kita perhatikan daripada aplikasi penyataan firman ini, sebagai orang percaya, kita selalu berfikir bahwa jika orang yang tidak taat mengalami masalah itu adalah wajar. Bagaimana pula kita yang sudah taat? Bagaimana pula kita yang sudah taat? Dari kisah angin ribut diredakan, Yesuslah yang mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan murid-murid taat dengan apa yang dikatakan Yesus. Akan tetapi, badai itu juga tetap ada. Seberapa sering kita merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang menyatakan kuasa-Nya melalui pertolongan yang Ia berikan kepada kita pada saat badai atau sebuah permasalahan sedang melanda. Namun, hal ini tidaklah cukup untuk menjadikan kita semua orang-orang percaya yang seutuhnya. Buktinya, ketika sedang menghadapi sebuah persoalan hidup, seringkali kita lupa bahwa selama ini Tuhan sudah menolong kita melalui semua permasalahan itu. Sehingga pada waktu yang sama kita merasa tidak percaya dan takut. Kita tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kan kita seringkali menjadi putus asa dan hilang harapan. Bahkan sehingga kita mengatakan Yesus tidak peduli. Apa yang dirasakan oleh murid-muridnya adalah perkara yang sama. Binasa. Saudara dan saudari, kisah angin ribut diredakan ditulis dalam kitab Injil. Ini berarti bahwa kisah ini tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Dan kisah ini juga begitu penting. Karena ingin menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas alam. Dan Yesus juga berkuasa kepada orang-orang yang dikasihinya, yaitu Anda dan saya. Jika kita merelakan diri kita untuk dikuasai oleh Yesus, maka segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu boleh kita hadapi. Boleh kita sama-sama rentangi, karena Yesus berkuasa dalam kehidupan kita. Walaupun di dalam ketiga Injil ada beberapa perbezaan, akan tetapi tidak mengubah kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Bahkan perbezaan tersebut memperkaya, saling melengkapi, sehingga cerita tersebut semakin utuh dan lengkap. Kisah angin ribut diredakan merupakan kisah yang bisa dijadikan pelajaran buat orang-orang percaya agar tidak merasa takut dan tetap percaya kepada Yesus, karena Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Daripada perkongsian ini, marilah saya ingin mengajak kita semua untuk menyerahkan permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Tidak kiralah secara pribadi ataupun yang berlaku di sekeliling kita. Mari kita serahkan kepada Yesus, karena Dia yang akan memberikan kelegaan, Dia yang akan memberikan kita jalan keluar. Karena permasalahan yang kita hadapi tidak pernah lebih daripada keupayaan diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkati mereka yang mendengar, dan biarlah firman-Mu ini tidak sia-sia, tetapi mekar bertumbuh dalam kehidupan hamba-Mu. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pengakuan iman Nasia semua.
Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, juga segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang abadi diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakkan bukan dijadikan. Dia sama dengan Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadikan untuk kita dan keselamatan kita. Dia turun dari syurga, oleh kuasa Roh Kudus dia dikandungkan oleh perawan Maria. Dia menjadi manusia. Demi kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa hingga mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit menurut yang dinabuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati, dan kerjaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Dia Tuhan, pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, bersama Bapa dan Anak. Dia disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman melalui para nabi. Kami percaya kepada Eklesia yang satu, kudus, katolik dan rasuli. Kami mengakui satu pembaptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia akan datang. Amin. Doa sepaat. Marilah kita berdoa untuk Eklesia dan juga dunia ini, dan marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas kebaikan-Nya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, Engkau telah berjanji melalui anak-Mu Yesus Kristus untuk mendengar kami apabila kami berdoa dalam iman. Dan pada pagi ini Tuhan, kami berterima kasih di atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Reverend Billy, firman yang hidup yang mengajar kami bagaimana Yesus Kristus berkuasa ke atas semesta alam. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, perkasakanlah Bishop kami, Dono Jude dan penolong Nelson Ugas dan semua Eklesia-Mu dalam pelayanan Kristus, supaya semua orang yang mengakui nama-Mu dapat bersatu dalam kebenaran, hidup bersama dalam kasih Tuhan dan meninggikan kemuliaan Allah di dunia ini. Di gereja kami di Sengkelama, kami berdoa kepada Bika, Archdeacon Stanley Bosing, Reverend Augustine Saidi, Reverend Josim, Reverend Billy Blin, Deacon Roland, Deacon Yo, Subdeacon, Readers, Lay Readers dan semua pemimpin organisasi dan ministry gereja, supaya mereka diurapi dengan kuasa Roh Kudus, dikurniakan dengan hikmat dan kebijaksanaan dan kuasa semasa mereka menjalankan perintah untuk mengkabarkan berita baik. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24, Tuhan berfirman, Aku hanya ingin menyelesaikan tugas yang aku terima daripada Tuhan Yesus. Aku diberikan tugas untuk mengkabarkan berita baik tentang rahmat Allah. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, kami berdoa kepada negara kami Malaysia dan para pemimpin yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Ketua Menteri serta menteri-menteri dalam kabinet, supaya mereka menjalankan perintah negara dengan adil dan saksama, jujur dan amanah serta bertoleransi terhadap semua kaum di Malaysia. Kami berdoa kepada keadaan pandemik dan penularan penyakit COVID-19 ini agar berakhir dengan segera. Berdoa kepada petugas-petugas kesihatan dan agensi yang lain supaya mereka selamat dari jangkitan virus ini, supaya rakyat dapat menjalani kehidupan harian dengan aman dan damai. Dan kami percaya Tuhan akan menghapuskan suasana sedih yang telah menyelubungi semua bangsa. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, kurniakanlah berkat pemulihan keselamatan kesihatan kepada keluarga kami, sahabat andai serta jiran-jiran kami. Kami memohon keberkatan, kepintaran, pelajaran anak-anak yang masih bersekolah dan yang belajar di pusat pengajian tinggi. Dan kami juga
Tuhan bersyukur atas keputusan peperasan SPM yang telah diumumkan kepada anak-anak kami yang telah pada 2 hari yang lepas. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, berikanlah ketenangan dan pemulihan kepada mereka yang sedang mengalami penyakit di hospital ataupun di rumah, dan oleh luka-luka-Mu dalam nama Yesus Kristus mereka disembuhkan. Bersukacitalah dalam damai dan kasih Kristus dalam persekutuan selamba kami, semua orang yang saleh. Kami menyerahkan diri dan semua orang Kristian kepada kasih-Mu yang tidak berubah. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Bapa yang pengasih, terimalah doa ini demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Juru Selamat kita bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami hari ini keperluan harian kami. Ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kini dan selama-lamanya. Amin. Allah Trinity Kudus, menjadikan kamu teguh dalam iman dan kasih, menjaga kami semua pada semua segi, dan membimbing kami dalam kebenaran dan kedamaian. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dan tetap bersama-samamu selalu. Amin. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan.